So, hari ini tanggal 11 Oktober 2022. Saya mau berangkat ke Kastil Sonneck, yaitu kastil yang berdekatan dengan Kastil Rheinstein yang kemarin saya ke sana. So, sebelah kiri atas sudah kelihatan kastilnya. Tuh saudara-saudara, lihat tuh sebelah kiri atas. So, jalannya sempit sekali, bisa cuma untuk satu mobil. Kalau berpapasan mesti yang satu berhenti untuk membiarkan yang lain supaya bisa jalan. So, kita sampai di tempat parkir. So, tinggal 250 meter menuju ke Kastil Sonneck. Oke, mulai tour ke Kastil Sonneck. Manchmal bin ich einfach Schüssel. Dafür erzähle ich dir etwas über Ritter und Burgen. Dann kennst du Spaß. So, pemandangan dari atas. Sungai Rhine yang cantik. Hörst du jetzt mal bitte zu? Guten Tag. Halo. 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 Hai. Ini terasnya. Teras yang bagian bawah. Kita lihat sekelilingnya hutan. Dan itu juga ada penambangan batu. So, bisa dilihat. Itu di bagian atasnya kastil ada benderanya.
So, kita coba naik tangga di sini. Ini juga merupakan tempat untuk pertahanan di atas. So, kita masuk ke dalam. Itu celah. Tasnya sudah baru dengan pakai batu bata merah. Kita teruskan naik lagi. Kita naik ke sini. Di ujung ini kita masih bisa melihat juga bagian bawah, bagian jalan masuk ke kastil. Dan itu ada bangku-bangku dengan kursi. Biasanya dipakai ya kalau udara baik dan juga panas. Ini hari ini 15 derajat, mungkin lebih banyak summer orang-orang duduk di sana sambil makan. Dankeschön. So, kita naik ke menara yang sebelah kiri, tapi menaranya terbuka ini. Ini ada juga penangkal petir karena bangunannya tinggi. So, kita kembali lagi. Oh ya, tadi saya ke sana. Ada menara kecil juga, tapi saya nggak bisa dilewati. Saya turun dari sini aja. Nggak bisa dilewati sini. Itu nggak tahu kenapa. So, sini juga ada pintu, tapi juga nggak bisa dibuka, alias bukan pintu masuk untuk ke ruang dalam. Kita mesti turun lagi. So.
So untuk menuju bangunan bagian dalam kita mesti lewat gapura ini. Also anjing tidak boleh masuk. Ini celah-celah juga. Itu salah satu lambang Wapen atau panji-panji. So, mari kita masuk. Ini ruang beranda. Sehabis pintu masuk, pintu utama. Jadi kalau orang di sini dan hujan juga kehujanan karena atasnya langit terbuka. Jadi mungkin kalau salju dan sebagainya mungkin sepatunya harus dibersihkan di depan sini. Oh, tinggi sekali ya. So, kita masuk ke ruang dalam. Sini ada tulisannya. Bitte zur geschlossen halten. Please, the door closed. Keep the door closed. Halo Kinder. So, ini jadi ruangan pertama kalau orang masuk rumah, atau apa ya, ruang penyambutan, juga ruang untuk melepas mantel kalau winter. Dan ini juga ada data-data sejarah dari Rucksack. Also 1271 dibangun, atau kurang lebih dicatat mulai 1271, terus tahun 1282 Belagerung und Zerstörung durch den römisch-deutschen König Rudolf. Kastil dibagi 2/3 itu milik dari keluarga Waldeck, yaitu ini orang yang menguasai atau ksatria menguasai di sini, yang menikah dengan anak perempuannya Johann kedua di bawah pimpinan Mayor Karl Schnitzler. 1852 sampai 1855 yaitu fase kedua, mulai dibangun kembali. 1860-64 yaitu fase ketiga, pembangunan kembali sampai selesai. Jadi ada 3 fase dibangunnya kembali. 1918 Preußische Stadtbesitz, mulai 1918 itu menjadi milik negara Prusia. So, sejak 1948 gehört dem Buchsonneck zur Verwaltung der staatlichen Schlösser Rheinland-Pfalz, heute Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Burgenschlösser Altertümer. Also sejak 1948 ini menjadi milik Provinsi Rheinland-Pfalz, semua kastil dan semua istana-istana. Itu masuk dalam generaldireksi untuk budaya atau budaya Erbe, Kulturelles Erbe, atau peninggalan kultur
Rheinland-Pfalz. So 1990 Aufnahme-Sammlung-Bestände der Familienstiftung Freiherr von Kut-Wanscheid. Also ini saya kasih yang bahasa Inggris. So mungkin saudara bisa terjemahkan sendiri langsung dalam bahasa Inggris atau melukai orang saudara. Ini ada kaca cermin. Biasa kalau ini tempat ruangan pertama untuk menyambut tamu biasanya, dan juga banyak sekali jaket, bukan jaket apa itu, jubah-jubah. Jadi sebelum keluar dia biasanya bisa ngaca dulu apakah semuanya sudah rapi. So ini jenis pedang lain juga, pedang panjang. So ini juga Rüstung kalau di sini namanya, yaitu peralatan perang untuk warrior, untuk satria. Ya. Ini bisa berat sampai 30 kg. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara harus berperang pakai baju itu metal yang beratnya 30 kg, terus masih bawa senjata dan sebagainya saudara. Jadi untuk bergerak juga mungkin tidak bisa bebas ya, tapi untuk keselamatan ini ada dua, kiri dan kanan. So saya coba ambil dari jauh supaya kelihatan. So lihat bawah. So ini juga ada lagi atas. Oke. Ini ada tangga lagi atas saudara. So ya, masuk pintu pertama, yaitu itu jadi Middle Age story dari Kastil Sonneck. So, saya tidak akan baca karena mungkin memakan waktu terlalu lama, jadi saya akan teruskan aja. Terus di sini yang berbahasa Inggris. So, ini di sebelah kanan saya, ini ada ruangan, ini ada termometer, di sini ada ya meja kerja, terus kursinya juga kursi ya abad 19-an. Itu jendelanya, itu lampunya di atas dulu dari lilin, atau kalau sebelum ada lilin itu pakai obor. Tuh, ini juga mebelnya. Ini saya perkirakan ruang makan. Sudah kalau lihat itu di belakang itu ada makanan saudara. Kita lihat tuh, itu makanan semua. Itu ada bulu burung merak. So saya kecil lagi. So kita bisa lihat ke jendelanya. Ini udah ada kacanya. Jadi ini waktu direnovasi atau dibangun kembali di abad 19 sudah diganti dengan kaca. So kita masuk ruangan sebelah. Ya, ini rasanya ruang tamu
Ya, ada ruang audiensi. Saudara kalau lihat ini di dinding ada lukisan besar sekali. Saya kurang tahu siapa yang menunggang kuda. Mungkin dari sini jadi tidak memantul fotonya yang pakai baju putih. Mari kita coba dekatkan sedikit. Kayaknya ini antara tidak ada keterangannya. Mungkin Preußen atau Prusia dengan atau kerajaannya. Sudah lihat pedangnya ini, pedang abad itu sudah agak melengkung. Ini ada cermin lagi juga. Itu tempat lilin. Terus bawahnya ini perapian atau kamin. So, ini ada 2 jendela. Itu depannya juga ada lukisan perang, cuman tidak ada keterangannya perang antara siapa melawan siapa. Di situ ada 2 tombak dengan bendera panji-panji. Itu ada patung setengah badan, dan di depannya itu ada lukisan gereja dan juga ada almari. So, dan ini di tengah-tengah ini ruang tamu. Ada meja kecil, terus di ujung lukisan itu juga ada ya lemari kecil atau komodo saya bilang, karena kalau lemari ini ada pintu. Kali itu rasanya bukan pintu tapi kayak laci. So, kita mulai lihat keluar. Tapi yang ini menghadap ke Sungai Rhine, saudara. Jadi pemandangannya bagus sekali, saudara. So, ini sama juga aman-aman. So, kita lihat ini perangnya ini Prusia, ini Raja Prusia. Ada melawan siapa? So, ini juga ada lagi ruangan kecil yang terpisah yang ada patungnya setengah badan. Kurang tahu siapa. Oh, ada tulisannya nih. Buste Kaiser Wilhelm pertama. Kurang lebih tahun 1870. So, jadi itu jadi patung setengah badan dari Kaisar Wilhelm pertama. So, itu ada jendela lagi, tapi ini ruang kecil, jadi ruang yang terpisah. Mungkin kalau ya ini ada kursi dan ini, mungkin kalau harus mereka ngomong privat. Okay. Cuman berdua aja, 4 mata. So, kita keluar, ini tengah ada potretnya siapa, nggak ada keterangannya, saudara. Ini, dan lihat atapnya itu. Atapnya kurang jelas, tapi rasanya dari kayu itu jadi balok yang melintang. So, kita teruskan lagi naik tangga. So, di sini ada juga pemadam kebakaran, karena di Jerman itu Pflicht, itu cuti, jadi keharusan.
So untuk naik tangga ini sepatu harus dilepas. So this take the stairs. Oke, jadi saya harus melepas sepatu saya sudah. Ini disediakan sandal. Kalau mau, tapi sandalnya ukurannya raksasa, sudah lihat sepatu saya saudara. Sepatu saya dengan sandalnya itu ukurannya raksasa. Ukurannya 48. So, unser Parkett soll schön bleiben, aber Parkett should stay so beautiful. So, danke. Oke, kita lepas saja. Saya tidak mau pakai ini saudara, selain kebesaran juga lihat saudara. Ini kaki saya saudara. Kaki saya ini sandalnya. So, jadi percuma, selain kebesaran sandalnya juga dipakai berapa orang saudara, mungkin jorok, makanya ambil sepatu saya aja. So, saya naik, jadi ini pakai kaos kaki saja. Ya, beruntung saya pakai kaos kaki warna gelap hari ini. So di tiap ujung ada pemadam kebakaran. So, karena parketnya, lantainya saudara sudah tua dan supaya tidak rusak. So, saudara tahu kalau di film-film yaitu alat panah yang seperti pistol saudara. Ini kalau di sini dinamakan armbuster. Mungkin bahasa Inggris juga armbuster. Ini udah kayak pistol. Jadi lebih cepat. Jadi sekitar tahun dikatakan sini tahun 1580-an. So, coba saya googling. Tadi saya naik dari tangga sini, terus ini sebelah kiri tangga hasil pintu, yaitu masuk ruangan pertama yang terbuka saudara. Saya lihat tadi. So, ini ada burung gagak patung. Burung gagak itu dilambangkan burung yang cerdik saudara. So, ini ada juga sofa, tapi nggak tahu boleh duduk atau enggak ada keterangannya. Ini ada cermin yang tua. Coba film juga. Ini ada pintu lagi. Kita lihat lampunya saudara. Bentuknya kayak toples dibalik. So, die Nachnutzung Buxono-Act seit Beginn des 20. Jahrhundert. Jadi pemakaian Kastil Sonneck sejak awal abad 20. Ini ada semua ditulis. Saya juga akan baca satu-satu saudara. Tapi saya akan kasih ulasan ringkas. Oke. Kayak ini. Ini kurang tahu karena ini nggak ada pintunya. So, ini
ada kayu yang melintang tapi enggak putus, jadi ini bukan pintu saudara, ini retak ini. Jadi ini retak dari ya lemari ini, tapi nggak tahu pintunya di mana, mungkin dibalik juga bisa, jadi supaya nggak dibuka. So kalau ini memang lebih ini saudara, lebih modern, lebih baru juga setelah dibangun kembali daripada kastil Rhinstein kemarin. So ini sebelah kanan ada pintu, bisa lihat ini juga ruang kerja, bisa lihat lukisan. Tuh. Nah itu lihat saudara, itu kamin atau tungku pemanas, tapi kemungkinan dari sentral atau tempat untuk membukanya di balik tembok itu untuk memasukkan kayu bakarnya, ya, karena nggak terbuka, jadi itu lebih modern lah. So itu ada jam kuno sekali di atas. Oke. Ini juga ada jendela lagi menghadap keluar, menghadap ya hutan. So, dan jendela ini masih ada jendela kayu lagi. Tuh, jendela lagi. Jadi supaya ini lebih aman. Jadi kalau mungkin dihancurkan dari luar, masih ada pintu kayu penutup. So ini ruangan mungkin ruangan tamu saudara, atau living room ini. Ya ini biasanya living room ini. Ini living room saudara. Itu foto-foto dengan pedang di atas. Ya ini dari Prusia, itu lambangnya. Ya topinya juga ini Prusia ini, atau Preußen. So itu jenis pedangnya banyak sekali, bentuk-bentuknya juga panjang-panjangnya. So, ini juga lantainya, tempat duduknya. Lihat. So, lantainya ini sudah, ini berharga sekali, makanya tidak boleh pakai sepatu. Ini juga menghadap ke sungai Rhine. Menghadap juga ke bagian bawah. Itu ada tower yang kecil yang tadi aku naik ke sana. So saya pandang dari sini. Itu lampunya bagus sekali. Ya itu, ini living room ini, jadi ruang keluarga. Sampai dipakai benang ini, tipis sekali. Jadi dilarang duduk. Ini juga tidak kelihatan, tapi kelihatan sekali kalau deketin. Ada benangnya melintang, nggak boleh duduk. Ini juga. Semuanya pakai benang. So, ini juga pakai benang, dilarang duduk. So, ini juga ada ruangan kecil di atas,
mungkin menuju, ya atasnya mungkin menuju menara, tapi yang sini berhenti di sini. So, nggak boleh naik. Ini ada vitrine dengan medali dengan gambar dari bangsawan, dari pangeran atau dari raja zaman itu, dengan juga foto perempuan, saya kira itu permaisuri. So, atasnya juga ada pedang panjang sekali. Terus ini ada ruangan kecil lagi juga, mungkin kalau mau menyendiri. Itu ada foto. Ya. So, kita teruskan naik satu tingkat lagi, saudara. Oh. Hallo. Hier ist Schluss. So, bitteschön. So, ist oben leider gesperrt. So, saudara, untuk naik ke atas itu, naik ke atas lagi, saudara. Sayang, ini ditutup, nggak bisa. Jadi kita mesti turun dari sini. Halo. Bitte, komm, geh hoch. Ja, komm, geh hoch. Ja. Ja, die Schuhe ist zu groß, oder? Die Sandalen meine ich, ja. Ja. Kita turun lagi karena ruang dalam sudah kita masukin. Nah, sudah selesai. So, kita turun. Tuh lihat, jadi bangunnya dibangun di atas batu cadas ini atau padas ini, ya. Jadi keras sekali, ya. Ini saudara bisa bayangin, abad 13, tahun 1200-an, itu orang membangun kastil di atas bukit yang tinggi sekali dan menjulang sampai di atas, saudara. Ya. Saya juga nggak bisa membayangkan, peralatan waktu itu kan tidak semodern dengan peralatan sekarang. Jadi orang yang kerja mungkin di tempat bangunan seperti kastil ini, yang untuk membangun, mereka tidak boleh takut ketinggian, saudara. Karena kan gila sekali kalau ini harus naik sampai ke atas, tuh lihat tinggi sekali, saudara. Wah. Oke. So, masuk sekarang bagian sini. Belum pernah kita masuk. Cobain, mungkin biasanya di sini ada chapel atau kapela atau gereja kecil. So, kita turun ke bawah.
turun ke bawah. Lihat saudara batu-batunya itu. Itu dengan bendera berkibar di atas. Itu ada tulisannya Ring Mower. Itu juga batu cadasnya. Itu diperkuat dengan besi supaya tidak runtuh. Itu semuanya itu dari samping juga diperkuat dengan besi. Ya, beruntung di Jerman tidak ada gempa bumi. Dalam arti ada, saya sendiri pernah mengalami di Jerman, tapi cuman sekali situ aja. Dan juga skala Richternya nggak terlalu tinggi. Jadi kita turun. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi, oh sudah lama kastil-kastil ini hancur. Dan bangunan-bangunan, istana-istana yang bagus-bagus sekali di Eropa sudah lama hancur. Ini ada tower kecil nih. Masuk bentar dalamnya. Nggak tahu tempat apa, saya kurang tahu. Bawahnya ada ini, ada kotak untuk ini, untuk ya persembahan sukarela yang mau memberi mungkin. Saya sendiri kurang tahu. Sini saya sendiri kurang tahu berfungsi untuk apa. Tapi saya perkirakan mungkin untuk penjagaan kali. Untuk penjagaan. Ini ada taman di dalam kastil. Taman di dalam kastil. Ini kurang tahu, mungkin pintu keluar, mungkin pintu menuju hutan. Tapi digembok. Yuk mari kita naik ke atas. Ini di tepi-tepi ini pagar ini semua pohon anggur. Tapi karena sudah bulan Oktober, jadi sudah hampir nggak ada lagi buahnya. Ini mungkin restoran kali, tapi enggak sih. Tutup enggak dibuka.
Itu ada patung di tempat air mancur di taman. Ada airnya, air dari air hujan. Sudah kasih lihat ini batunya, batu cadas ya kalau di Indonesia, atau batu apa kurang tahu. Kalau sampai jatuh ini kena kepala orang ya bisa ya masuk rumah sakit atau masuk liang kubur. So kita naik lagi ke atas. Oh sini, ini mungkin restorannya di sini. Ini di bawah sini di bangunan sebelah ini. Tadi yang saya coba buka pintunya tapi tertutup. Ada bangku-bangku, jadi bisa menikmati. Ini bawah ada juga taman lagi. Ya. Kalau di Indo digunakan untuk pacaran, kalau sini tidak sih, dinikmati. Duduk-duduk sambil minum, menikmati pemandangan. Saya lihat ya cukup padat kapal di Sungai Rhine, terutama kapal untuk pengangkut barang atau apa ya, tongkang ya kali ya, karena panjangnya maksimal mungkin 100 meter. Ini tadi balkon pertama yang saya masuk dari pintu utama. Saudara, ini bau anggur minuman. Sini belum pernah masuk, coba saya masuk ke sini. Oh ini dari bawah saya masuk ke ini, ke tempat toilet, ke tempat WC. Saya turun lagi aja. Saya masuk ke yang belum saya masukin. Ini ada, tapi dikunci, ditutup. Oh, mungkin ada yang tinggal di sini, saudara. Itu ada mesin cuci. Ya, ditinggalin orang. Mungkin di tingkat atasnya. Ya, itu bawah dapur. Mungkin atasnya itu. Di jendela kecil. Ya, mungkin di situ ditinggalin orang. So, kita turun ke tempat taman sini. Yang kita turun. Ya. Itu ada tongkang kosong, saya tunjukin. Dia bawa mobil. Ini dia bawa mobil saya. Jadi kalau lagi merapat di kota mana, ya dia bisa nurun mobilnya dan bisa jalan-jalan. Itu ada pulau kecil di tengah Sungai Rhine.
Oke, kita teruskan. Ini ada pintu juga keluar, tapi dikunci karena keluarnya harus lewat pintu utama. Dan di sini kalau winter, kalau ada salju, mesti hati-hati. Kalau nggak bisa terpeleset. Saya coba balik lagi lewat sana. Ini saya kira sebelah kiri bangunan ini restorannya. Jadi bisa makan di dalam, bisa makan di luar. Hanya bulan Oktober, bukan musim turis, jadi ditutup. So, naik ke atas untuk menuju pintu utama. Ja, vergisst es dann doch. Ja. So, fehlt uns noch was? Die 8. Aber was ist so denn? Wo ist die 8? Eine kurze Frage habe ich. Ja. Ist irgendwie die dritte Stock ist innen drin, ist das gesperrt, gell? Ja, das ist leider gesperrt. Das wird nur nächstes Jahr wieder, es wird nur bei Führungen geöffnet. Okay, ungefähr wann ist das im Sommer? Nee, Kaffee, ich kann hier Kaffee machen, für draußen sitze halt, ja. Also, nee, ich meine innen drin, die dritte ist ja zu, gell? Die dritte Etage? Ja. Ja, ja. Zu, ne? Das ist nur nächstes Jahr, gibt es da einmal am Sonntag Führungen. Okay, wann ist ungefähr? Das müsst ihr im Internet gucken, das Alles ist noch klar. nicht ganz klar. Gell? Okay, vielen Dank. Ja, das war alles. Ciao, ciao. Ja, ciao, komm mal her. Ja. So. Saudara, di setiap kastil itu lihat atas ada rantai. Rantai 2 kiri kanan ya. Itu digunakan untuk mengangkat jembatan. Jadi sebelum pintu utama selalu depannya ada jembatan. Di bawah jembatan selalu kosong atau dikasih air. Supaya kalau ada orang yang atau ya musuh yang mendesak mau masuk, jadi sudah sudah diblok dulu di depan. Ini rantainya. Sebelah kiri itu lihat jembatannya. Ya, jembatannya itu. Jembatannya jadi diangkat ke atas. Lihat rantai yang sebelah kanan. So, rantai yang sebelah kanan. Itu lihat. Ya.